Jadi berita acara itu nanti berisikan pembuktian bahwa pekerjaan atau barang sudah diperiksa dan diterima dengan baik oleh klien gitu. Nah, ini bagian dari satu kesatuan proses bisnis which is ada di procurement atau pengadaan, di mana ini adalah di ujungnya. Bisa kalau pengadaan kan di awal ada di mana dulu, ada purchase requisition, lalu nanti purchase requisition diproses sama orang pengadaan, ada orang pengadaan biasanya akan ngelakuin banyak ya, bisa tender dulu, bisa ngelihat agreement, sampai akhirnya nanti dia menerbitkan purchase order ke vendor. Nah, setelah vendor dikasih purchase order, mulailah dia bekerja, mendelivery baik itu barang ataupun jasa. Nah, ketika sudah deliver, nah baru deh nanti berita acara dibentuk penerimaannya. Kurang lebih gitu ya intronya. Nah, di sini latar belakang singkat aja, ini mungkin tulisan semua ya, mohon maaf. Latar belakangnya simpel. Jadi pengadaan itu mungkin kalian tadi dengar cerita saya simpel sekali. Tapi kalau dunia nyatanya pengadaan itu suka jelimet. Ya, biasa kalian suka dengar, oh ini prosesnya muter-muter. Ada yang pernah bikin SIM? Nah, bikin SIM kan gampang ya, tapi ada kalian bikin SIM beneran, itu muter-muter prosesnya. Nah, the same thing terjadi di pengadaan. Gitu. Nah, mungkin Kak Ratu udah mulai senyum-senyum nih ya. Mungkin Kak Ratu juga pernah ya waktu itu, mungkin pengadaan udah mau invoicing, udah mau minta dibayar, bikin surat, ini saya udah deliver, tanda tangannya 2 minggu, dibayarnya 1 bulan kemudian gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang kejadian di dunia nyata, teman-teman. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang ada sisi administrasi yang perlu dilakukan. Tapi juga di situ ada menyangkut finansialnya kedua belah pihak. Satu adalah finansial si pembayar, which is adalah si klien kita ini. Yang satu lagi itu adalah sisi finansial yang mau dibayar. Nah, bayangkan teman-teman punya perusahaan yang mesti beroperasi, terus dibayarnya 1 bulan kemudian, gaji karyawannya kan kesendatnya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa berpengaruh sebenarnya ke both financial dan juga kalau dari sisi vendor ke arah klien kita, jadinya ini kok ditahan-tahan sih pembayaran saya dan lain sebagainya. Oh, kok dipersulit sih? Nah, itu adalah hal-hal yang bisa damaging the image dari klien kita gitu, terutama kalau kliennya besar sekali ya gitu kan, nanti ada sentimen kiri sentimen kanan, akhirnya supplier mulai ya mungkin nggak menghindari tapi mulai ada komplain lah terkait proses pembayarannya kok lama ya. Nah, kalau ini sebenarnya prosesnya belum pembayaran teman-teman, ini prosesnya bahkan adalah proses delivery barangnya yang menjadi prasyarat pembayaran gitu. Jadi diharapkan nanti solusinya teman-teman itu gimana caranya teman-teman bisa membuatkan proses baik itu dari sisi aplikasi ya kalau ini ya, jadi kita empowering the process with technology sehingga satu prosesnya itu menjadi efisien, ya kan? Yang kedua menjadi transparan. Karena seringkali ketidaktransparan itu membuat gundah-gulana nih dari sisi vendor. Ini sebenarnya udah sampai mana sih tanda tangannya? Ini kita mau tanda tangan 3 orang aja kok kayaknya lama sekali, gitu. Sama nomor 3, kalau kita ngomongin perusahaan yang besar sekali dan di sini skopnya adalah seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini biasanya kalau ngelakuin delivery barang kadang kan suka tuh delivery barangnya di Kalimantan, tapi tanda tangannya mesti sampai kantor pusat di Jakarta. Bayangkan kalau itu hard copy, sulitnya luar biasa untuk ngirim hard copy, insya Allah kalau nggak salah ya, kalau dia salah mesti ngeprint ulang kirim lagi gitu. Ini kita belum ngomongin berapa duit pengirimannya nih gitu. Terus udah gitu belum lagi kalau seandainya hilang di jalan lah atau apalah, itu kan bisa aja ya kejadian ya, atau misalnya kayak dikirim kayak saya nggak terima dan lain sebagainya. Nah, itu bisa makin menambah lama nih proses untuk penerimaan barangnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat cases-nya simple banget, cuman bikin digitalisasi berita acara, nanti klik-klik approve pokoknya langsung terbit nanti berita acaranya. Tapi nanti kita akan lihat apa sih aspek yang mau dilihat dari sana dan seberapa besar value-nya terhadap klien kita, dan sebenarnya di dunia nyata hal-hal kayak gini tuh, project-project kayak gini itu impact-nya selalu besar dibandingin project-project yang indah-indah, oh bikin AI dan lain sebagainya, which is ini tidak kalah indah dan ini sifatnya fundamental sekali. Oke. Next ya. Dari ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya di sini kita persempit aja, kita bikinnya berbasis web aja teman-teman. Memang kalau di nowadays platform yang populer kan
mobile gitu ya. Web, desktop sudah mulai tidak terlalu populer, masih ada gitu ya, tapi kita coba persempit platform yang kita akan develop itu dari sisi web aja karena deployment jauh lebih mudah. Lalu kemudian dari sisi fitur-fiturnya itu hopefully ya bisa kolaboratif ya, apakah nanti di reject, nanti ada message dan lain sebagainya, ada tracker, nanti akan ada nih di belakang nanti fitur-fitur kita akan coba breakdown lagi ya. Lalu untuk tujuan tadi, nah ini sama tujuannya bikin suatu aplikasi, mungkin di sini bahasanya pengembangan backend, front end segala macam, tapi bahasa konsultannya itu kita empowering the process untuk achieve the goal of the company visions, which is untuk membangun relasi yang baik dengan supplier dan juga bisa mengefisiensikan proses bisnis mereka dari sisi pembuatan berita acara. Yang tadinya orang mesti woro-wiri, yang tadinya mesti ada kertas numpuk di meja, yang tadinya kertas numpuk di meja bisa keselip, bisa kesenggol, bisa ketumpahan kopi, sekarang nggak bisa. Gitu, teman. Singkat ceritanya seperti itu. Sampai sini dulu deh, ada pertanyaan atau tanggapan nggak dari kalian? Belum ya? Kita lanjut dulu ya. Hasil yang diharapkan itu hasilnya apa? Ya satu, jelas ada aplikasi, sebuah aplikasi yang empowering the business, yang which is itu full fledged ya dari aplikasinya. Jadi kalau kita ngomongin berita acara, pastinya berita acara itu akan satu aplikasi pasti punya manajemen pengguna dulu ya di situ ya, buat login, buat hak akses semua segala macam. Pretty standard kedengarannya, cuma nanti kita lihat apakah teman-teman bisa ngebuat sebuah manajemen pengguna yang comply dengan all of the security standard dan juga nowadays policies yang lumayan ke highlight, especially di Indonesia udah mulai PDP-nya mulai kenceng ya. Gitu. Buat yang nggak tahu PDP itu buat perlindungan data pribadi. Seperti itu. Nah, itu mulai kencang sekali. Kenapa? Karena data pribadi itu aku lupa semenjak tahun itu atau tahun lalu. Kalau seandainya data pribadi itu dinyatakan bocor dari sebuah perusahaan, mereka itu kena denda sekian persen itu dari dari revenue, bukan dari revenue malah. Dari pendapatan mereka. Itu besar sekali secara perusahaan. Gitu, dari pendapatan kotor seingat saya. Gitu. Nah itu makanya kenapa sekarang semua perusahaan ketakutan sekali untuk terkait data pribadi, dan itu akan kita highlight menjadi aspek teknis yang cukup tinggi di aplikasi kita nanti ya. Oke, nah itu dari sisi manajemen pengguna nanti. Lalu kemudian ada terkait pembuatan berita acara. Nah ini untuk berita acara sendiri mungkin nanti aku akan nggak kasih contohnya, cuman di Google kalian bisa bisa googling berita acara pembuatan penerimaan barang sama penerimaan pekerjaan itu seperti apa contohnya, formatnya macam-macam sekali gitu ya. Nah itu juga satu tantangan kalian, gimana caranya melihat format berita acara yang sangat banyak itu kalian standarisasi sehingga esensial informasinya itu bisa tersampaikan di berita acara tersebut, seperti itu ya. Dimana memang biasanya tuh berita acara ya ada berhubungan sama kontrak, lalu kemudian sama hasil delivery pekerjaannya sendiri, seperti itu. Oke. Lalu kemudian untuk berita acara tadi ada template ya, tadi kan berita acara nanti secara skop akan cuma dua aja teman-teman, untuk penerimaan pemeriksaan barang sama pemeriksaan pekerjaan aja. Jadi untuk barang dan untuk jasa itu dipisah di dua template yang berbeda gitu. Karena kalau berita acara semuanya banyak banget sih, ada serah terima, ada pembayaran dan lain sebagainya. Kita persempit pemeriksaan pekerjaan sama pemeriksaan barang aja minimal dulu itu dulu ya. Lalu kemudian di sini kita harapkan ada pelegalan dari dokumen tersebut, which is ada tanda tangan digital. Nah, untuk tanda tangan digital ini, teman-teman, itu boleh disimulasiin aja ya. Untuk realnya sih tanda tangan digital itu benar bisa integrasi ke Privy, ke DigiSign, DocuSign, dan lain sebagainya gitu ya. Cuma kalau teman-teman mengalami kesulitan, nggak bisa bikin trial account atau lain sebagainya, ini nggak apa-apa, disimulasiin aja di aplikasinya teman-teman, sekedar nyematin tanda tangan aja dulu gitu. Tapi nanti realnya itu integrasinya sebenarnya ke digital signature provider ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa 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 connect ke sandbox mereka, oke. Kalau nggak bisa connect juga nggak apa-apa. Cuma di sini poinnya adalah ketika doing tanda tangan digital itu nanti dokumennya itu disahkan quote unquote gitu. Jadi sebagai
proses terakhir lah untuk sebuah dokumen itu. Nah, di sana nanti kita akan lihat juga nih, tanda tangan itu kan proses yang kritikal ya, teman-teman, gitu. Nah, itu di situ ada security things yang bisa di-follow gitu ya, secara standar global gitu kan, ada beberapa hal yang bisa dimainin sana. Aku kasih contoh untuk security yang bisa di-apply untuk hal-hal seperti itu adalah step up authentication. Jadi kalau teman-teman pakai mobile banking, ada yang sadar kalau teman-teman mau transfer mesti masukin PIN lagi? Nah, itu namanya two step verification. Bukan two step, itu namanya step up verification. Gitu ya, untuk hal-hal penting. Nah, itu adalah standar security yang sangat sering sekali terlupakan sama application designer nowadays. Nah, itu yang saya nanti akan emphasize di sini dan nanti mulai kita gali perlahan supaya teman-teman juga nanti ketika bikin project, ketika nanti beneran jadi application designer, ngedesain hal yang besar, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kritikal yang nggak diajarin di kuliah. Nggak tahu ya sekarang diajar atau nggak ya, di angkatan sih nggak diajarin. Gitu. Itu bisa tercapai dengan baik, yang sering sekali terlupakan. Terus untuk notifikasi, ini juga kita harapkan juga ada ya fitur-fitur notifikasi. Baik itu channelnya apapun, terserah teman-teman, di-explore aja channel yang bisa teman-teman explore, dan yang menurut teman-teman notifikasinya itu berguna dan secara UX itu beneran matters buat penggunanya gitu ya. Oke, next buat referensi. Nah, ini referensinya generik kalau dari saya gitu ya, nanti kalian bisa expand nanti. Untuk terkait tadi ya, untuk berita acara, kita berita acaranya 2 scope aja teman-teman. Untuk berita acara pemeriksaan pekerjaan, bisa teman-teman googling itu adalah apa dan formatnya seperti apa, ada banyak banget. Lalu ada BAPP, ada pemeriksaan pekerjaan. Jadi yang atas itu barang, yang bawah itu jasa, seperti itu. Nah, kalau untuk overview proses bisnis, sebenarnya tadi udah saya ceritain dikit di depan, banyak sih. Jadi untuk kalau secara proses bisnis itu biasanya barang itu diterima oleh PIC gudang. Kalau gudang ceritanya barang ya teman-teman ya, gitu. Jadi ada vendor nganterin barang ke gudang gitu, lalu kemudian PIC gudang ngelakuin inspeksi gitu kan. Oke, kamu nge-deliver quantity 100 buah sesuatu, ini ternyata ada cacat 5, jadi yang saya terima 95, yang saya reject 5, misalnya seperti itu possible. Atau dari 100, oke, 100-100-nya sudah dikonfirmasi, udah oke, berarti 100-100-nya approve, jadi kamu ngedeliver sudah 100 dari 100 yang udah kita pesan di purchase order gitu, jadi udah delivered dianggapnya. Lalu kemudian si vendor atau si supplier itu akan melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan barang sebagai bukti bahwa barang itu emang udah diantar sesuai sama pesanan atau purchase order tadi. Nah, nanti dokumen tersebut itu disetujui dan juga di-approve atau di-approve oleh pemesan barang nih, gitu. Nah, itu untuk terkait approval-nya bisa berlapis dan juga mungkin bisa satu. Nah, itu teman-teman nanti coba lihat gitu ya, secara teman-teman mau desain itu seperti apa flexibility-nya gitu kan, karena biasanya in real life untuk hal-hal kayak gitu biasanya cukup bervariasi nih. Ada user yang kadangan emang selalu 2, tapi ada juga saya berdasarkan harganya deh, kalau harganya 300 miliar saya mau berjenjang 4 orang. Saya mau VP 2, manajer 1, sama yang paling bawah saya mau officer saya juga ikutan tanda tangan di situ untuk meriksa. Sometimes seperti itu. Gitu. Jadi mulai teman-teman coba menghayal kira-kira kalau ada barang diterima itu apa aja sih use case-nya gitu ya. Lalu kemudian ada dokumen lampiran-lampiran nanti yang bisa dilakukan. Lalu kemudian sebenarnya dokumen yang tadi BAPB ini pemeriksaan barang itu kan di-approve sama tantangan digital ya teman-teman. Di-approve secara aplikasi klik approve sama ada tanda tangan digitalnya. Nah, setelah itu ini cuma informasi aja bahwa si dokumen itu nanti bakal digunain vendor untuk penagihan. Tapi penagihan itu di luar skop aplikasi kalian. Kalian itu sampai dengan berita acaranya terbit aja dalam bentuk PDF. Oke. Nah, untuk BAPP ini overview-nya seperti ini gitu ya. Jadi kalau BAPP biasanya jasa itu biasanya contohnya kayak kalian nih. Kalian tuh vendor-vendor saya, ternyata kalian vendor saya gitu ya. Saya mau bikin aplikasi ini, berarti kalian akan bikinin saya aplikasi. Nah, kalian yang bikin aplikasi itu biasanya masuknya jasa untuk SI, biasanya System Information punya gitu.
Nah, ketika kalian nanti sudah selesai nih ngebuat aplikasi, kalian ada SIT, UAT, dan lain sebagainya, nanti kalian baru nagih nih ke saya nih, oke, ini sudah selesai nih, buktinya adalah saya sudah melakukan UAT, user juga sudah tanda tangan UAT-nya, sudah melakukan acceptance test dari sana, maka ini saya nyatakan pekerjaan saya sudah selesai. Nah, nanti pekerjaan itu nanti di-approve nih sama direksi pekerjaan yang sama saya. Oke, UAT kamu udah oke, fitur-fitur kamu juga udah sesuai dengan requirement klien gitu ya sama penggunanya. Biasanya kalau kalau bikin aplikasi tuh yang pemeriksa pekerjaan sama user yang gunain aplikasi kasih requirement tuh beda orang ya. Nah, itu nanti udah disesuaikan, udah cocok, dokumen-dokumen desain teknis, desain non teknis itu udah ada. Oke, saya approve, saya tanda tangani berita acara pemeriksaan pekerjaan kamu. Saya nyatakan bahwa pekerjaan kamu itu sudah selesai dan ready untuk di-invoice-kan, untuk nanti dibayar. Gitu, teman-teman. Sampai sini dulu nih. Ada yang mau ditanya? Ada jargon-jargon yang saya nggak sengaja nggak ngasih kepanjangannya atau nggak diingetin ya kalau kalau saya nggak sengaja lupa ya? Ada pertanyaan yang sudah masuk sih Kak Paulus. Ada, oke. Info messages-nya kosong, bentar ya. Di mana Kak? Di Q&A tools. Oh, di sini. Oke, keren di chat. Oke. Iya. Sip. Oke, untuk template BAPB dan BAPP apakah tidak disediakan Accenture? Tidak. Formatnya seperti apa? Itu bisa kalian googling aja, banyak banget resources-nya dan contohnya untuk berita acara pemeriksaan barang dan pemeriksaan pekerjaan. Nah, di situ memang nanti kalian harus filtering kira-kira yang mana template yang paling generik dan paling bagus, dan juga nanti kalian diharapkan sebagai pembuat aplikasi. Nah, ini mungkin sekalian saya curhat ya. Secara kalian pembuat aplikasi, kalian tuh nggak boleh hanya mikirin teknisnya aja. Tapi kalian juga harus ngeliatin prosesnya. Proses secara sistemik di aplikasi kita, juga proses bisnis. Karena saya sering sekali ketemu sama programmer yang bikin aplikasi, tapi begitu ditanyain aplikasinya, dia nggak tahu jawab apa. Nah, jangan sampai kalian jadi engineer yang seperti itu. Kalian harus jadi engineer yang punya view sangat luas. Sampai juga dengan ini cerita apa. Anggaplah kalian bikin aplikasi buat rumah sakit nih. Bikin aplikasi buat nyatet medical record. Tapi kalian ditanya, farmasi itu kerjanya ngapain sih? Biasanya farmasi itu ngapain sama medical record? Gak bisa jawab. Gitu. Cuma bisa jawabnya, oh ya nih database-nya ini, nanti ada backend-nya ini, logiknya ini. Biasanya jawabannya seperti itu. Nah, di sini memang kita akan melihat bahwa satu scrum team-nya kalian nanti akan ada application designer-nya, bisa akan consisting orang yang, kalau kita nyebutnya business analyst ya, itu akan consisting proses bisnis yang nanti dipetain ke aplikasinya. Seperti itu. Nah, itu nanti akan coba kalian lihat. Oke, pertanyaan kedua dari Alpara. Oke. Isi pertanyaan Kak, kan kita VB nih, oke. Yang kita pelajarin bahasa HTML, CSS, Java untuk project sendiri, apakah menggunakan coding yang sama dengan kita pelajari, apa boleh berbeda? Tentunya boleh sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Misalnya kalian belajarnya Next.js, React pakai Next, pakai aja React pakai Next. Kalau kalian pakai Angular, pakai aja Angular. Kalau kalian mau HTML purist, cuma benar-benar CMS, JavaScript, CSS, sama backend-nya ya pastinya ya. Nggak apa-apa juga, gitu. Kalau kalian ternyata familiar banget sama Flutter, mau bikin something, oh ya nggak apa-apa juga, gitu. Kalau kalian mau bikinnya pakai PHP boleh nggak? Boleh dong, gitu. Jadi buat jawabannya Alpara, technology can be decided depends on preferensinya kalian ya. Oke, tadi ada sambutan dari Alvara. Make sure lagi ini berarti sebagai perantara vendor dan customer ya, Kak? Iya, betul. Jadi sebenarnya aplikasi ini nanti ownership-nya itu ada di customer-nya. Jadi saya sebagai pemilik perusahaan, saya mau punya aplikasi yang nanti akan facing the vendor untuk pembuatan berita acara, yang which is itu akan memberikan value kepada company saya secara insight, gitu ya, secara company itu pastinya tadi ya ngurangin tumpukan kertas di meja, orang-orang yang woro-wiri dalam perusahaan, nyari-nyari tanda tangan, dan lain sebagainya. Dari sisi vendor, tadi juga sama, proses jadi lebih mudah,
transparan, dan mereka juga nggak perlu capek-capek ngirim atau even fly to Jakarta kalau seandainya memang mereka itu di luar Jakarta dan lain sebagainya. Kayak gitu Alvara. Cukup menjawab nggak Alvara? Ada pertanyaan sisa satu Kak di kolom Q&A. Ada sisa satu. Oke, ada dari IGD Surya Diva. Izin bertanya Kak, ini platform pembuatan BA yang seolah-olah platform akan dimiliki oleh Accenture untuk pihak lain atau seolah-olah dimiliki oleh pihak lain tidak terkait dengan Accenture Kak. Nah, mungkin jawabannya sama kayak tadi ya. Jadi ceritanya teman-teman itu buatin aplikasi buat sebuah perusahaan di mana nanti aplikasi itu dimiliki sama perusahaannya. Untuk perusahaan itu bisa berkomunikasi sama si vendor untuk proses pembuatan berita acara seperti itu. Nah, kalau Accenture di sini yang dimaksud IGD itu adalah perusahaan yang mau interaksi sama vendor, yes benar akan dimiliki sama Accenture gitu ya secara nanti penggunaan. Oke, siap. Ada lagi tanya? Belum ya, nanti langsung di drop aja di QA-nya, mungkin aku monitor berarti di QA-nya aja langsung. Oke. Sip, mungkin aku izin lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini indikator penilaiannya apa aja sih? Karena kan sebenarnya ini nanti harus kalian lihat dan kalian perhatikan sebagai aspek penting. Mungkin ini adalah bukan aspek yang satu-satunya nanti di dunia nyata, karena sebenarnya saya bikin kasus ini supaya nyiapin kalian, kalau kalian dapat case di dunia nyata itu sebenarnya apa sih yang mesti diperhatikan, dan sebenarnya hal-hal yang kritikal dari masing-masing pilar itu apa aja gitu. Nah, ini mungkin bukan semua, tapi at least hopefully ini mewakili. Pertama aspek bisnis, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai seseorang yang membuat sistem, itu kalian harus paham dulu untuk proses alur yang ingin kalian buat. Contohnya, misalnya kalian bikin aplikasi buat laporan keuangan, berarti harus kalian ngerti akuntansi. Kan saya anak IT, Kak. Nggak ngaruh. Kalian harus ngerti namanya akuntansi. Karena saya dulu konsultan banking. Saya itu bikin laporan buat PPATK. Gitu. Sama saya bikin laporan buat ke BI. Jadi saya mesti tahu tuh proses banking seperti apa. BI itu butuhnya apa? Oh, data hitam negara kah? Atau anti money laundering kah? Itu saya harus tahu prosesnya, rule-nya seperti apa, dan aturan bankingnya seperti apa. Nah, that's the same sekarang kalian bikin aplikasi untuk pengadaan. Maka kalian harus minimal mengerti 101-nya aja untuk proses pengadaan. Karena kan ini pemanasan ya nanti sebelum kalian bikin real aplikasi yang besar sekali gitu ya. Nah, minimal kalian 101-nya aja dulu kalian tahu proses pengadaan seperti apa. Which is yang udah saya ceritain tadi gitu ya. Jadi nanti ada penilaian di mana proses aplikasi yang kalian bikin itu make sense nggak sih, aspek legalnya secara proses pengadaan yang umum itu benar nggak sih. Jadi pas kalian desain aplikasi juga nggak asal-asalan tuh siapa aja bisa nge-proof apa gitu. Joko ternyata Kacung ternyata bisa nge-proof sampai ujung gitu. Itu nanti akan kita lihat aspek desainnya kalian gitu. Nah, ini adalah aspek bisnis yang dari sisi proses pengadaannya. Nah, lalu untuk flow bisnisnya, nah ini kita harapkan juga nanti kalian akan buat ya. Mungkin izin Kak Ratu, untuk dari sisi ini nanti teman-teman diharapkan untuk dokumentasinya juga dikumpulkan ke teman-teman atau by produk aplikasinya aja ya Kak Ratu? Bisa diulang Kak? Ya, untuk harapan output dari teman-teman ini sampai ke dokumentasinya atau lebih ke by produknya aja nih Kak Ratu? Itu tergantung owner use case-nya Kak. Ownernya ya. Oke. Nah, ini sama berarti masih sama teman-teman dari yang saya dapat, makanya saya masukin ini, di mana memang kita harapkan teman-teman itu ngebuat aplikasi juga ngebuat dokumentasinya dengan baik, teman-teman. Lagi-lagi saya maaf Kak, Paulus aku potong. Kalau dokumentasi itu sudah pasti akan ada dokumentasi karena mereka ada project brief nanti di akhir Kak. Oke, nice. Nah, ini adalah hal-hal yang sama nih kayak saya bilang tadi. Engineer itu, saya juga programmer teman-teman. Saya juga males banget bikin dokumentasi, to be honest. Cuman kalau nggak dibayar ya kalau nggak bikin dokumentasi. Nah, di sini memang untuk dokumentasi
ada banyak, minimal banget ada functional document, ada technical document, nanti mungkin kalian akan ada dokumennya, tapi saya akan emphasize nanti dari dokumen-dokumen itu, minimal kalian menyematkan kejelasan terkait flow bisnisnya. Di mana di situ ada diagram-diagramnya yang bisa kalian pakai. Ini diagramnya nggak harus step transition dan sebagainya, ini contoh doang ya. Jadi untuk dari sisi diagram kan bisa ada activity diagram, ada step diagram, dan macam-macam, bisa dikasih swimlane, bisa nggak dikasih swimlane. Nah itu kalian harus kasih flow bisnisnya gitu ya di dokumen desainnya kalian, itu sebagai dasar kalian nanti implementasi seperti apa gitu, karena dari proses bisnis itu nanti akan diturunkan menjadi proses di sisi aplikasi atau sistem flow kita nyebutnya. Nah itu harus berdampingan, tapi memang saya kasih clue, di dunia nyata flow bisnis sama flow sistem itu tidak selalu 1:1 teman-teman. Banyak orang-orang yang melakukan desain yang menurut saya sometimes kurang tepat, itu adalah serta-merta hanya membuatkan aplikasi dari proses yang udah ada. Oh ini prosesnya orang input, berarti saya kasih layar input di sini. Nah itu adalah benda-benda yang tidak salah, tapi terkadang ada hal yang bisa kita optimasi dari sisi sistem flow-nya, seperti itu. Ada yang inputnya udah ada tadi, yang nggak usah diinput lagi, dan lain sebagainya. Jadi sometimes bisnis proses sama sistem proses itu tidak one on one. Tapi siapa dasarnya? Dasarnya itu adalah bisnis prosesnya. Maka di sini ada flow bisnis, lalu kemudian akan diturunkan menjadi requirement teknis. Seperti itu. Oke, yang nomor 3 terkait integrasi layanan digital signing tadi ya, boleh dengan sandbox atau boleh disimulasikan, karena saya ngerti dengan teman-teman penyedia jasa signing yang banyak, ada sih beberapa signing yang waktu itu kita bisa dapat sandboxnya gitu ya, tapi kadang kan polisi mereka suka berubah tuh gitu. Jadi kalau ternyata sulit sekali, kalian simulasiin aja. Jadi dari aplikasinya ya udah langsung nyematin aja image atau apa gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting proses approval sama digital signing-nya itu ada, seperti itu. Lalu dari sisi modul sendiri, di sini kita harapin modulnya itu lengkap ya teman-teman, dari setiap modul, dari sisi verifikasi, persetujuan, audit trail. Nah ini juga sangat penting sekali. Nanti saya bahas lagi di belakang tuh ada fungsi-fungsi yang akan kita highlight. Dari aspek UI UX, nah di sini mungkin kedengarannya klise ya, harus UI UX-nya user friendly, nah itu sering banget tuh gitu. Nah tapi apa sih yang disebut user friendly? Nah itu sebenarnya definisinya ada di beberapa mata kuliah ya teman-teman, kalau kalian kebetulan IT atau SI, dan kalau sekarang anak-anak UX juga punya teori-teori mereka terkait UI UX. Nah cuma untuk di kita minimal di sini kalian bisa bikin aplikasi yang dipakainya itu learning curve-nya rendah. Ada yang pernah baca manual book-nya Instagram? Harusnya nggak pernah ya baca manual book Instagram ya, gitu. Kecuali saya waktu itu awal bikin story kan biasa bawa bapak, ini bikin story gimana caranya? Ya cuma itu bawa bapak yang mohon maaf, gitu. Nah kalau aplikasi-aplikasi yang sifatnya korporat seperti ini, memang ada learning curve-nya teman-teman. Tidak akan semudah pakai Facebook, pakai YouTube, pakai TikTok atau pakai aplikasi yang social media yang kalian pakai, atau pakai Traveloka gitu misalnya. Saya juga dulu di Traveloka di situ. Nah tapi minimal UI yang kalian buat atau usability-nya itu cukup simple sehingga user itu bisa ngerti ketika ngelihat layar kalian dia harus kemana. Itu aja dulu. Cara ngujinya gampang. Kalian bikin, habis itu kalian suruh teman kalian yang nggak tahu projectnya coba pakai deh, dia bingung nggak gitu. Kalau dia nggak bingung berarti pretty nice gitu. Terus habis itu dari sisi UI ya, pastikan tampilan kalian itu temanya professional enterprise. Jadi kan banyak tuh yang suka desainnya playful. Nah ini kan ceritanya buat korporat ya teman-teman. Nah ini kalian harus bisa menyesuaikan korporat itu seperti apa sih. Nah gitu, karena tuh udah mulai ngangguk nih, iya ya, klien saya juga gitu. Jadi lucu gini, mungkin saya sedikit curhat ya buat kalian di dunia nyata. Kita pernah bikin aplikasi udah bagus banget menurut kita, karena kita juga punya UI UX designer gitu kan, kita udah bikinin mockup dulu sih memang gitu kan, kita udah bikin, oh iya nih nowadays dulu sih zaman dulu tuh ada namanya Metro Design Language gitu ya, kita udah pakai latest nih Metro, gepeng flat gitu ya, udah cakep tuh, korporat juga bentuknya gitu, tapi pakai flat design. Dulu flat design tuh masih belum populer, jadi kayak masih baru tren sekitaran setahun. Klien kita bingung, kok jelek amat mas desainnya mas flat,
saya maunya kayak aplikasi saya ini nih gitu. Terus kita lihat aplikasi kayak gimana sih yang lama, ya ampun jelek banget. Tapi mau nggak mau gitu, mau nggak mau karena kliennya sukanya itu dan biasanya klien tuh dia punya desain sendiri, misalnya kayak warna, logo segala macam itu udah kita sesuaikan pada waktu itu. Tapi lucunya memang ada lah kalau terkait desain tuh ngomongin selera teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut ngomongin UI UX itu uh, kita ngomongin seni. Jadi kalau saya bilang bikin sistem itu teknis enggak, ilmu pasti enggak juga. Ini kita sebenarnya seni teman-teman, nggak beda sama sculpting. Oke, minimum learning curve ini udah dijelaskan di yang pertama ya teman-teman. Jadi intinya UX yang enak itu adalah gampang dipakai dan insightful. Intinya gitu aja. Up next dari sisi fungsi dan feature. Untuk fungsi utama ya which is harapannya akan ada fitur fungsional dan non fungsional. Nah, ini juga kata kunci nih teman-teman. Ketika kalian bikin project itu pasti ada dua fitur kategori. Namanya functionality features sama yang non functionality features. Yang non functionality features itu bahasa lainnya adalah requirement system kayak security, performance, scalability itu maksudnya non functional. Multi language itu juga non functional. Yang fungsional itu apa? Yang fungsional itu ya aksi-aksi yang dilakukan sama user, bikin berita acaranya, approval-nya, yang interaksi sama user yang memang itu berhubungan sama proses bisnis. Nah, itu adalah yang disebut functional requirement. Nah, non functional requirement itu juga disebutin sini, mungkin sedikit saya bahas ya, ini kayak pembuatan atau edit, preview, approval, reporting. Ini jelas fungsional. Digital signing ini fungsional. Notifikasi fungsional. Audit log pasti non fungsional. Jadi teman-teman juga ini titipan ya, semoga kalian nanti bisa kerja bareng sama saya gitu ya, jadi engineer saya sama jadi sistem desainer saya. Jadi audit log itu penting sekali. Jadi apapun yang dilakuin sama user dan lain sebagainya, sering banget aplikasi ngebug atau mungkin sometimes kesleo atau usernya sebenarnya halu. Aslinya data saya berubah, saya nggak ngubah. Tapi dia halu aja sebenarnya ngubah gitu. Nah itu makanya audit log itu penting. Nah kita bisa kasih lihat, oh ibu ngubah kok tanggal sekian, ibu ngubah data ini menjadi ini. Itu ada lognya di kita dan lain sebagainya. Nah itu penting sekali untuk audit log itu ada. Makanya saya masukin di sini ya supaya case-nya real. Multibahasa ini opsional, tapi nowadays sih library buat multibahasa banyak ya teman-teman gitu. Jadi dipakai aja. Terus make sure support untuk multi zona waktu karena secara use case klien kita itu seluruh Indonesia minimal banget 3 time zone teman-teman. WIB, WITA, WIP. Ya. Lalu tadi untuk dari sisi security, please do make sure multi-factor authentication sama tadi step up authentication. Ya, tadi udah saya kasih bocor ya, step up authentication itu contohnya apa gitu. Kalau kalian ada yang nggak paham di sini untuk nama jargon-jargonnya, boleh tanya di sini atau kalian googling itu pasti ketemu page one. Oke, jadi di sini kita harapin kalian akan mengeksplor kira-kira non functionality-nya apa, functionalnya atau apa. Karena kalian as a one team nanti kalian kan do the design kan, nanti kalian brainstorming. Sebenarnya kalau realnya sih gathering requirement ya, gitu. Cuman kalau di sini kan kalian sendiri gitu kan. Terus nanti kalian lihat oh fiturnya butuh apa aja. Nanti kalian implement fitur-fitur. Nanti kita akan lihat seberapa rich fitur dari masing-masing tim di sini. Gitu. Fitur pendukung yang intuitif. Oke, nah di sini kayak misalnya ada beberapa data mungkin yang autofill, kita nggak tahu autofillnya apa gitu ya. Kalian berkreatif aja, ada yang bisa autofill lah gitu. Atau bisa ekspor data, template dokumen pasti udah ada ya tadi BAP, BAPP, hasil template-nya, udah versioning-nya kah misalnya. Ini nggak wajib ya teman-teman, ini contoh aja nih. Ada pencarian kah atau apa gitu. Jadi coba kalian lihat fitur-fitur garnish-garnish yang bisa kalian kasih ke user which is sebenarnya mendukung yang pertama juga tuh, jadi memudahkan user untuk menggunakan aplikasinya, gitu. Terus kinerja dan stability system, nah ini penting banget kalau teman-teman, nih bukannya ngejulitin aplikasi lain ya, tapi kita belajar dari pengalaman Cortex, scalability-nya luar biasa, dan itu mungkin bukan salah mereka juga karena memang tantangannya implementasinya satu Indonesia teman-teman. Gitu. Satu Indonesianya benar-benar satu Indonesia. Bukan cuma perusahaan, tapi cabangnya seluruh Indonesia gitu ya. Skopnya besar sekali. Nah, di sini kita coba kasih ke teman-teman bahwa
stability sama kinerja sistem itu sangat penting sekali. Jadi ngodingnya atau bikinnya itu nggak cuma asal jadi, tapi teman-teman juga harus pikirin gimana kalau teman-teman itu diakses sama sekian user secara bersamaan. Gimana kalau seandainya aplikasi teman-teman itu di-expect untuk bikin berita acara tuh 3.000 dokumen per jam. Itu survive atau enggak? Tapi dan again ya, angkanya di sini reference aja gitu. Tapi message-nya di sini adalah efisiensi kalian untuk mendesain gitu kan. Gimana cara kalian mendesain sesuatu yang bisa concurrent, itu juga menjadi penting gitu. Karena kalau kalian secara teknis bisa aja database kalian saling locking, jadinya lemot banget nih kalau lagi bareng-bareng. Atau misalnya ketika kalian upload sesuatu atau kalian buka koneksi database-nya kelupaan ditutup misalnya, nah itu nanti ada hal-hal teknis di belakangnya akan kita cek gitu ya dari sisi itu. Gitu. Please to make sure quality itu buat inside out itu shiny. Gitu. Integrasi dan ekspor data. Nah ini ekspor data kita harapin tuh bisa ada ekspor ya. Misalnya ada klien kita gitu, bosnya gitu. Saya mau lihat dong berita acara dieksporin data-data berita acaranya kalian gitu. Supaya kita tahu nih kita bisa bikin report dan bikin trend gitu. Jadi bisa ada fungsi ekspornya. Dan berita acaranya kan bentuknya PDF ya teman-teman ya. Jadi PDF-nya juga hopefully bisa diekspor gitu. Nah cuman hati-hati nih, ketika bikin kayak begini, itu biasanya akan berurusan sama UU PDP. Nah, coba kalian nanti cari tahu juga PDP itu terkait data-data seperti ini biasanya handlingnya seperti apa. Saya kasih clue deh, untuk PDF tuh biasanya dikasih watermark. Biasanya minimal banget dikasih watermark. Gitu. Nah, itu coba dilihat gitu ya, karena itu akan jadi satu hal yang penting dan penilaiannya itu adalah lebih ke arah ketika kalian bikin aplikasi, kalian ber, ber, berpatokan pada undang-undang yang kadangan tuh nggak ada secara teknis, tapi ternyata secara undang-undang yang Indonesia PDP. Kalau kalian ke klien luar gitu, saya pernah urusan sama luar, itu undang-undang perlindungan data beda-beda lagi. Di Indonesia nama orang itu private, lucu ya, gitu. Tapi kalau di luar sih enggak, gitu. Ya gitu-gitu deh, nanti kalian perlu lihat. Oke. Untuk keamanan dan kepatuhan, nah ini namanya kalau keamanan tadi sama PDP gitu, coba dilihat aja. Saya nggak akan minta kalian jadi security expert, enggak, tapi at least kalian memperhatikan hal itu aja udah cukup gitu. Karena kan ini latihan lah ya bisa dibilang quote unquote gitu. Tapi minimal poin pentingnya tuh ada. Untuk aplikasi sendiri web teman-teman tuh ada basis OWASP ya. Kalian bisa googling di Google OWASP tuh Open Web Security Standard gitu. Nah itu nanti ada checklistnya. Nggak usah semuanya banget gitu, tapi at least teman-teman baca deh OWASP. Karena OWASP itu adalah bacaan yang sangat bagus sekali untuk kalian desainer dan engineer. Untuk tahu sebenarnya security standard itu seperti apa. Serangan-serangan itu seperti apa biasanya. Kalau enkripsi itu sebenarnya apa yang penting. Di encrypt aman, belum tentu kalau enkripsinya salah nggak beres juga gitu ya, dan lain sebagainya. Di sini ada cross-site scripting, ada SQL injection dan lain sebagainya, session jacking gitu. Sharef sih sebenarnya sudah nggak terlalu relevan ya buat yang sekarang gitu. Nah itu ntar coba kalian lihat terkait si OAuth-nya, kalian bisa googling. Enkripsi, nah ini enkripsi penting ya teman-teman buat ya kalau kalian nggak bisa HTTPS ya nggak apa-apa, karena kan butuh sertifikat, self sign juga nggak apa-apa gitu buat ngetes. Nah yang pasti untuk sisanya, untuk data-data sensitif itu kita harapin kalian kalau ngelogging jangan sampai kalian ngelogging password, ngelogging session code gitu. Nah itu perlu diperhatikan teman-teman. Sering kesleo, sering ada yang kesleo kayak gitu. Jadi saya juga sempat waktu itu nge-audit beberapa aplikasi klien kita, lucu banget tuh. Tiap kali login username passwordnya di lock. Lah saya adminnya tahu password semua orang dong, gitu ya. Nggak boleh ya teman-teman ya, gitu. Nah pastinya password itu juga bukan di encrypt ya teman-teman. Password itu harusnya di hashing, karena password itu seharusnya tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali si pemilik password. Oke, buat yang nggak tahu bedanya hashing sama encrypting, kalau nggak tahu boleh ditanya, nanti saya jelasin. Tapi kalau mau cari tahu sendiri juga boleh ya. Audit trail sama login mungkin tadi saya udah jelasin sedikit, nggak akan banyak-banyak. Intinya adalah pastikan aplikasi kalian itu log sama auditnya bagus, sehingga kalau dipastikan atau mau dibuktikan kebenarannya itu bisa benar, gitu, bisa dibuktikan.
ini transfer bener nih cyber, ini berita acara bener nih terbitnya tanggal segini, iya bener, dibuat oleh siapa, jam berapa, detik berapa dia ngelakuin aksi tersebut, ini udah di approve-nya kapan? Kok ini tulisannya belum approve, saya ngerasanya udah approve, begitu dilihat di aplikasi, oh iya bener aksinya udah ke approve, tapi ternyata nggak ke update, berarti aplikasinya ngebug. Tapi kalau tadi bilang, saya udah approve tapi nggak approve, tapi ya nggak ada, berarti ya mungkin Bapak belum approve, gitu. Dan sebaliknya, seperti itu. Jadi pastikan ada audit trailnya ya. Ada aspek teknis sama inovasi, untuk dari sisi teknis ya pemanfaatan teknologi, tapi ada again balik lagi ke pertanyaannya teman-teman, ini apakah harus pakai React, Vue, Angular? Enggak, pakai apapun yang kalian familiar ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai Angular, kalian senang banget, nah pakai aja. Kalian pakai React, senang, pakai aja. Kalian pakai Vue, pakai aja. Boleh nggak pakai Tailwind, CSS, semua segala macam? Boleh teman-teman. Apapun yang memudahkan teman-teman, pakai aja. Karena di dunia nyata pun ketika kalian bekerja, kalian pasti nggak lepas dari third party komponen kayak tadi. Ini boleh pakai material UI nggak? Boleh banget. Gitu. Ya. Inovasi tambahan, nah ini bebas ya, namanya juga tambahan. Kalau kalian mau ngasih tambahan-tambahan kayak misalnya deteksi pencurian data kah, pencurian kredensial mau ada deteksinya, deteksi SLA, gitu kan. Reminder buat berita acara, kayak ada notifikasi kan. Oh ini udah masuk approvalnya Mas Paulus nih, tolong di approve, itu notifikasi. Kalau reminder, nanti 2 jam lagi saya diingetin lagi, misalnya gitu. Ya, intinya adalah judgement-nya itu diperlukan sama pengguna. Jadi dokumentasi kalian pun akan sangat penting related sama ini. Kenapa fitur yang ini ada? Karena ada kebutuhan ini. Nanti ada mapping-nya, ada request traceability matrix-nya. Seperti itu. Lalu dari sisi teknisnya banget implementasi, jelas tolong dari sisi engineering-nya di-apply prinsip-prinsip engineering-nya, case dry, yakni TDA dan sebagainya. Ini banyak singkatan semua. Gitu. Saya nggak bahas satu-satu, kalau kalian googling sih keluar semua kok, aman. Kayak do not repeat yourself itu dry, gitu kan. Keep it simple, ya keep it simple stupid sih sebenarnya. Ya, gitu. Nah itu ada juga solid juga, masing-masing itunya juga ada, gitu ya. Nah itu nanti coba dilihat, gitu kan, karena ini adalah prinsip-prinsip code yang lumayan sering terlupakan karena ketika kita kerja apalagi deadline minggu depan mesti jadi, ya engineer mau gimana dipencet kayak gitu harus jadi gitu kan. Tapi biasanya kalau udah punya prinsipal yang oke, biasanya sejelek-jeleknya ngode ya violated tapi gak banyak-banyak lah gitu. Nah ini tips aja buat kalian, ini mah bisa kalian tes pakai 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 apa namanya, code smell detector lah, kayak misalnya SonarQube itu dia udah langsung detect semua. Kalau SonarQube kalian hijau, then your code minimal udah lumayan bagus gitu ya. Ya, mungkin itu sih teman-teman terakhir, untuk dari yang saya sampaikan penilaian indikatornya ada apa aja dan masing-masing aspek itu kira-kira apa aspeknya. Ini saya izin langsung masuk ke Q&A ya, tadi kayak ada yang posting deh. Fanci Aditya, oke, untuk database yang digunakan itu apakah ada saran lebih baik menggunakan database lokal atau database cloud? Nggak ada masalah sih, Fanci untuk database mana gitu ya, karena kan sebenarnya secara database biasanya malah even lebih nanyanya database-nya mau relasional apa non relasional gitu ya. Nah itu terserah kalian, database-nya relasional non relasional, mau lokal mau cloud terserah. Kalau yang punya cloud kan ada limitnya tuh, aku nggak tahu dari teman-teman di coding apakah ngasih 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 voucher gitu ya, nih silakan dipakai cloud-nya $1.000 gitu, nih saya nggak tahu gitu ya. Nah, tapi kan ada cost ya kalau di cloud gitu. Jadi use it wisely gitu ya. Menurut saya sih mau di lokal mau di cloud secara penilaian nggak ada perbedaan. Betul. Septian, wah nama kamu keren banget. Septian aja ya. Oke, takut salah nyebut soalnya. Izin bertanya Kak, untuk expertise advisor yang diperlukan dalam tim Capstone, kemarin kami diminta memilih salah satu bidang. Saya memilih back end. Mohon izin menanyakan untuk sistem bantuan dalam bentuk pendampingan. Expertise advisor itu seperti apa ya? Nah ini mungkin Kak Ratu, ini terkait apa ya Kak Ratu? Mungkin aku agak bingung. Kalau mungkin biar lebih jelasnya, mungkin Septian bisa open mic. Hai Septian.
Ya Kak, izin bertanya ini, Kakak yang buat isi formulir dari yang dikirim email itu Kak, ini request advisis apa? Isi apa? Advisor. Oh, terkait advisor itu akan diinfokan kembali Septian karena ini sesi Kristen klinik dan hanya menghadirkan owner use case-nya. Jadi kalau untuk advisor, jadi Septian ini nanyain Kak Paulus, ada nggak saran untuk bagian backend karena dia mau ketemu advisor nih. Menurut Kak Paulus apa yang perlu ditanyain seperti itu? Oh, oke, oke. Apa yang perlu ditanya sama advisor-nya? Oke, first thing first, Septian. Nah, untuk dari si backend, saya nggak tahu kalian ada preferensi mau pakai apa, pakai Netcore kah, Java kah, mau pakai Go kah, gitu, atau mau pakai PHP kah. Nah, itu mungkin language itu one thing, tapi kalau kalian bisa discuss sama expertnya kalian, gitu, advisornya kalian, coba deh discuss. Masing-masing language itu punya forte-nya masing-masing. Which one good, which one bad, sebenarnya nggak ada programming language yang jelek dan nggak ada programming language yang paling baik di antara yang lainnya. Tapi masing-masing programming language itu ada kegunaannya masing-masing. Contoh misalnya, saya mau backend saya Node.js. Orang-orang kayak langsung, hah, backend lu Node.js gitu. Sah-sah aja Node.js. Node.js itu punya power di mana dia untuk memang dia single threaded gitu ya secara teknis, tapi kalau seandainya backend yang diperluin itu adalah I/O intensif, maka Node.js itu menjadi pilihan. Tapi kalau ternyata dia itu CPU intensif, cari masalah kita pakai Next.js, pakai Node.js. Gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa kamu coba omongin tuh dari pemilihan teknologi sampai nanti misalnya kamu udah, oh saya pakai Golang Kak, ini lagi hype banget Golang gitu ya. Oke, fine. Nah, habis itu baru dia mulai aspek apa aja sih secara backend yang perlu diperhatikan kalau pakai Golang. Saya tuh anaknya Microsoft banget. Saya banyak kan pakai Net Framework sama Core. Tapi sekarang saya juga pakai Golang gitu. Jadi kita language sebenarnya apapun kita pakai gitu. Dan saya bilang walaupun saya Microsoft banget dari lahir ya, cuman saya selalu bilang tetap ada bagusnya kok programming language lainnya gitu. Tidak ada yang benar-benar pure yang ini bagus yang ini jelek, itu nggak ada. Nah dari masing-masing itu cara pakai itu beda-beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasa pakai Java atau pakai Golang, kalian harus consult sama Golang expert atau kalian mesti baca dokumentasinya. Itu the whole different thing karena paradigmnya pun beda, satu OOP, satu apa namanya prosedural dan lain sebagainya. Itu yang mesti kamu tanya ke advisor kamu. Gitu. Juga menjawab Setia? Iya Kak, jelas ada ya. Oke, siap. Terakhir dari Rufino Ahmad Nur. Izin bertanya Kak, mau make sure untuk penentuan stack-stacknya digunakan seperti DBMS. Berarti murni keputusan dari tim berdasarkan preferensi ya. Iya. Murni itu keputusan dari tim berdasarkan preferensi tim dan kebutuhan sistemnya. Oke, jadi mau database management sistemnya mau apapun itu boleh, tapi kan ada pembagian lagi ya, ini database management sistemnya apakah rasional, non rasional, dan nanti keputusan-keputusan teknis itu ada justifikasinya kenapa kalian pakai itu. Gitu. Oke Kak Paulus, dari teman-teman yang hadir sekarang ada pertanyaan lagi? Apakah semua sudah aman? Oke, udah pada kasih jempol, aku anggap aman ya. Pak Paulus, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum menutup sesinya? Apa ya? Mungkin gini, semoga kalian gak menyesal memilih case ini, karena case ini adalah case yang terlihat sangat simpel, udah kayak bikin-bikinan aplikasi yang biasanya kalian dapat tugas atau kalian biasanya lulusan kuliah gitu ya, skripsinya bikin aplikasi, kayaknya enak, tapi percayalah ini adalah aplikasi atau use case yang real banyak banget dipakai, dan ini case yang tidak simpel. Membuat aplikasi yang memenuhi semua aspek itu sangat luar biasa susah. Kalau mau saya kasih contoh, kalian tahu SAP, itu ERP system, itu harganya mahalnya luar biasa dari Jerman, yang sampai detik ini perusahaan masih mau bayar bermiliar-miliar untuk itu. Nggak ada AI-nya.
nggak ada yang canggih-canggih, aplikasinya lemot, tapi pada mau bayar. Karena prosesnya bagus, desainnya bagus, memenuhi kebutuhan bisnis dan comply. Jadi ngerti ya value-nya. Aplikasi yang canggih-canggih, one thing, ada segmennya sendiri, aplikasi yang sifatnya untuk governance dan proses bisnis seperti ini juga ada tempatnya masing-masing. Aplikasi yang facing customer kayak Traveloka, kayak kemarin saya juga sempat terlibat Traveloka, saya pernah kerja di sana, itu juga different thing, gitu ya. Bukalapak, Tokopedia itu juga sesuatu yang different, gitu. Jadi masing-masing tetap ada value-nya dan masing-masing tentunya punya tantangannya masing-masing. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Kak. Terima kasih banyak Kak Paulus atas informasinya dan pemaparannya yang sangat perinci banget. Makasih juga buat teman-teman yang sudah datang. Mungkin kalau ada pertanyaan berlanjut, mungkin bisa tanyakan ke Kak Paulus nantinya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Untuk teman-teman, apalagi yang lagi ada sesi mentoring, aku izinin untuk keluar lebih dahulu. Buat teman-teman yang lain, sesinya akan segera kita tutup. Makasih banyak udah datang. Makasih banyak juga sudah bertanya dan sudah menyimak. Kita nanti akan kembali lagi nanti di sesi advisor ke depannya. Makasih banyak Kak Paulus. Ya, thank you Kak Ratu, thank you teman-teman. Bye-bye semuanya. Semangat ngerjain ya.